Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan BKP kita. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan BKP kita, ada baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan BKP kita ini berjalan dengan baik. Bagi yang agama Kristen, saya memimpin dan agama Muslim menyelesaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat kepada kami sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami dan kegiatan kami, yaitu dengan melakukan BKP kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah dan permohonan anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Baik, saya di sini dalam BKP ini sebagai relawan dan kita melakukan BKP selama 50 menit. Nah, sebelum kita memulai, saya di sini akan menjelaskan arti dari BKP. BKP adalah salah satu bentuk layanan memperluas wawasan atau pengetahuan, salah satu bentuk layanan memperluas wawasan atau pengetahuan. Nah, tujuan BKP ini agar dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Cara pelaksanaannya nanti akan ditanya. Nah, silakan tunjuk tangan siapa yang berpendapat terlebih dahulu. Karena kita Zoom, kita memakai fitur yang ada di Zoom dengan cara memakai fitur raise hand. Nah, dalam topik ini saya membahas tentang praktik layanan BKP menolak relawan yang tidak membawa sembako. Jadi dengan menolak relawan yang tidak membawa sembako, kenapa sih topik ini penting kita bahas? Apakah teman-teman ada yang berpendapat? Oke, baik, kepada Saudara Ingrid dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih buat Kakak Nita. Jadi mungkin mengapa penting kita membahas topik ini supaya kita mengetahui sebenarnya mengapa si individu tersebut atau sekumpulan orang yang mengalami korban bencana tersebut di suatu daerah itu menolak relawan yang uh, yang tidak membawa sembako. Kan kita tahu bantuan itu kan bukan hanya bantuan dari bahan pangan saja. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ingrid. Sekarang saya ingin menanyakan apa sih faktor penyebab jika menolak relawan yang tidak membawa sembako? Apakah teman-teman ada yang berpendapat? Baik, kepada Saudari Bita dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Nita. Mungkin faktor penyebab relawan ditolak karena tidak membawa sembako. Mungkin para korban bencana berharap kalau relawan datang mungkin membawa bantuan seperti sembako. Karena mereka membutuhkan bantuan seperti sembako tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Bita. Apakah teman-teman ada yang berpendapat lagi? Baik, mungkin tidak ada. Sekarang kita sudah masuk ke dampak, kita sudah membahas topik faktor. Nah, sekarang saya akan menanyakan, apa sih dampaknya jika menolak relawan yang tidak membawa sembako? Baik, kepada Saudari Ingrid dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak relawan. Mungkin dampaknya yang utama itu yang pertama si relawan tersebut kayak merasa tidak dihargai dan karena dia tidak merasa dihargai, tidak diterima di lingkungan kejadian tersebut, jadi dia kayak kalau misalnya nanti ada bencana atau korban di sini lagi, mereka tidak mau menyalurkan bantuannya lagi. Terima kasih. Apakah ada yang berpendapat lagi? Baik, kepada Saudari Bintang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada relawan yang memberikan saya kesempatan. Mungkin dampaknya itu untuk korban bencana
dia tidak akan mendapatkan solusi dari relawan seperti apa yang harus dilakukan ketika terjadinya banjir atau segala bencana seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kakak Saudari Bintang. Apakah ada yang berpendapat lagi? Mungkin tidak ada. Sekarang saya ingin menanyakan, bagaimana sih solusinya agar tidak menolak relawan yang tidak membawa sembako? Apakah ada yang berpendapat? Baik, kepada Saudari Gracia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Relawan. Di sini saya izin berpendapat bagaimana solusinya. Solusinya yang dapat saya berikan yaitu mungkin untuk kepada si korban itu sendiri, di mana agar korban dapat lebih mengendalikan diri, walaupun jika ada relawan yang datang tidak memberikan sembako, namun relawan tersebut dapat memberikan jasanya dengan melalui informasi-informasi yang diberikan oleh relawan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Saudara Gracia. Nah, kita dalam topik ini sudah mengetahui pentingnya faktor, dampak, dan bagaimana solusinya. Sekarang kita sudah sampai kepada komitmen. Di sini saya akan menanyakan, dari topik yang kita bahas tadi, apa sih komitmen kakak-kakak? Apakah ada yang berpendapat? Baik, kepada Saudari Ingrid dipersilakan. Oke, terima kasih buat Kakak Nita yang sebagai relawan. Mungkin komitmen yang saya lakukan jika saya menjadi korban bencana alam, sebisa mungkin saya harus meyakinkan diri saya bahwa bantuan itu bukan hanya dari sembako saja atau pangan. Kemudian saya harus belajar mensyukuri bagaimana seharusnya saya bersyukur masih ada relawan yang masih mau menolong di lingkungan bencana saya. Jadi sebisa mungkin saya berkomitmen kepada diri saya bahwa bantuan itu tidak bisa kita hitung dari sembako saja, tapi bisa bantuan berupa informasi ataupun sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Saudari Ingrid. Sekarang kepada Kakak Saudari Gracia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Relawan. Di sini saya berkomitmen kepada diri saya sendiri sebagai korban, lebih menghargai dan lebih mengendalikan diri lagi terhadap relawan-relawan yang datang saat nanti terjadinya bencana alam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Gracia. Apakah kakak-kakak ada yang berpendapat lagi? Mungkin tidak ada. Nah, kita sudah semua kakak-kakak sudah berkomitmen tentang topik yang kita bahas. Sekarang kegiatan kita sudah menjelang akhir. Saya minta kepada kakak-kakak untuk ber-BMB 3. Apakah kakak-kakak ada yang ingin ber-BMB 3? Baik, saya persilakan kepada Saudari Bintang. Baik, terima kasih kepada relawan. Mungkin dari BMB 3 saya bahwasanya saya merasa topik ini sangat bagus untuk dibahas karena supaya kita tahu bahwasanya tuh kalau relawan tidak membawa sembako itu kita terima dengan baik karena bukan dari sembako saja, karena dari informasi yang diberikan juga penting bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Bintang. Apakah kakak-kakak ada yang ber-BMB 3 lagi? Mungkin tidak ada. Nah, kegiatan kita sudah berakhir. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Yang beragama Kristen, saya yang mimpin, dan agama Muslim menyesuaikannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ya Kristus, Engkau yang menyertai, Engkau sudah memberkati. Bapa, kegiatan BKP kami telah selesai. Kiranya Engkau memberkati kami, agar apa yang kami sampaikan tadi, kami bisa melakukannya. Ini adalah permohonan anak-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, kegiatan BKP kita sudah berakhir.
Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kehadirannya. Terima kasih.